Baru aja nyampe kiriman dari Bose Indonesia. Isinya adalah tada, Bose Quiet Comfort Earbuds keluaran terbaru 2024. Yes, namanya masih sama, Quiet Comfort juga, sama kayak yang waktu itu pernah dirilis beberapa tahun yang lalu ya, sebelum ada Quiet Comfort 2 sama Quiet Comfort Ultra. Nah, ini sekarang yang versi 2024. Apa yang beda? Pertama adalah harganya, yang mana sekarang ini jadi bisa dibilang versi terjangkau ya, mungkin buat versi yang generasi anak mudanya kali gitu. Jadi, kita bakal cek, kita bakal tes, unboxing, langsung aja tanpa basa-basi lagi. Kita mulai videonya. Let's go. Oke, so ini dia Bose Quiet Comfort Earbuds. Yes, noise cancelling, dan kalau bisa lihat desainnya all new. Cuma sebelum gua bahas sendiri, mungkin gua sedikit mention ya, gua itu sekarang memang masih pakai si Bose Quiet Comfort 2 ya, yang mana ada di sini. Dan terakhir gua sendiri, kalau kalian kemarin nonton vlog kita ke Apple event, pas turun dari pesawat, gua pakai si Bose ini. Long flight bisa dibilang, dan gue pakai ini sambil tidur guys, karena ya senyaman itu pakai si Bose ini. Dan kalau kalian ingat sendiri, gue pernah compare juga sama beberapa TWS flagship lain, salah satunya misalnya kayak AirPods Pro, sama Sony, sama Sennheiser. Dan kalau gue disuruh pilih, gue bilang kan gue akan pilih dua ini, karena Bose ini bisa dibilang kayak gantiin headphone noise cancelling gue, karena noise cancellingnya sebagus itu ya dalam meredam suara. Nah, AirPods memang gue pakai buat sehari-hari sih. Dan kemarin juga sebenarnya kita baru bahas AirPods generasi keempat ya, yang ada ANC. Dan kalau ngomongin harga, katanya ya, gosip-gosipnya gue cek, di luar negeri ini harganya sama dengan si AirPods 4 with ANC. Tapi ya noise cancellingnya katanya sekelas atau sama dengan si Quiet Comfort 2. Oke, jadi ini dia untuk boxnya ya, simple banget. Di sini kalian bisa lihat untuk case-nya dan bentuk si earbuds-nya yang berbeda. Ya, jadi dia kayak nggak ada batang yang memanjang kayak di versi sebelumnya. Nanti kita compare side by side aja. Bagian belakang cukup simple, made for iPhone, iPad, works with Android juga, dan Bluetooth. Nggak ada special features kayak sebelumnya yang pakai Snapdragon Sound. Itu nggak ada di sini. Cuma dari segi fitur sebenarnya ini lebih lengkap, lebih banyak gitu. Karambit time! Yap, wah, seize the sound, moto barunya mereka juga kali ya. Di bawah sih nggak ada tulisan yang spesifik soal TWS ya, cuma ini doang nih. Jangan sampai ke anak di bawah 3 tahun ya, nanti bahaya, bisa dimakan. Tadam! Oke, yes, ini dia. 1, 2, 3, step by stepnya adalah dibuka, 3 detik kemudian diangkat, dan kita download aplikasi ya, yang mana ini salah satu yang baru. Yes, jadi ada 5 hal baru dari si Bose Quiet Comfort Earbuds versi 2024 ini. Tadi yang pertama kita udah bahas desainnya all new. Kemudian yang kedua adalah dia udah compatible dengan wireless charging. Yes, yang gua inginkan dari Quiet Comfort sebelumnya itu akhirnya ada di sini. Ketiga adalah dia menggunakan baterai tadi ya, chargingnya juga baru, baterainya pun juga lebih awet katanya. Untuk earbuds itu bisa 9 jam dan untuk case itu bisa 27 jam. Kemudian yang keempat, dia menggunakan Bluetooth multi-point. Ya, Bluetooth multi-point itu sebenarnya udah ada di Quiet Comfort Ultra, cuma dia ada via update, yang mana update itu baru bulan pertengahan tahun kemarin, kalau nggak salah bulan April atau bulan Mei ya. Dan gue sendiri udah nggak pakai lagi yang Ultra, sekarang gue tetap balik ke yang 2. Dan yang terakhir, yes, si aplikasinya baru sekarang namanya QC Earbuds ya, nama aplikasi atau QCE disingkatnya. Nah, untuk dalamnya sendiri kita dapat kabel ya, USB-A ke USB-C, dan ada si silikon dan wingtipsnya juga nih ya. Ada 2 ukuran. Dia yang dipakai sekarang mungkin nomor 1 dan yang medium untuk ear tipsnya. Oh, oke. Ya, bukannya gitu ya. Oh, ada pull tab-nya di sini guys ternyata. Nah, ini dia ya. Aduh, ada yang copot nih ya. Oke, jadi ini untuk alternatif daripada si ear tips silikon dan si wing tipsnya. So far harus gue bilang kalau ngomongin kenyamanan, Bose masih nomor 1 sih di list TWS gua, di list TWS Best Indotech lah bisa dibilang. Sisanya sih cuma buku-buku aja. Ya, kita masukin. Oke, here you go. Ini dia untuk case-nya. Plastiknya tinggal dibuka aja, tinggal di slide. Dan ya, first impression case-nya masih lumayan gede ya. Nah, ini sedikit kita perbandingan sama Bose Quiet Comfort Earbuds 2 yang gua masih pakai sampai sekarang ya. Which is sama dengan yang Ultra, ukuran case-nya. Tuh, lebih tebel ya si case-nya dibandingin si yang Quiet Comfort 2. Cuma secara ukuran tingginya
Ya ini juga kayak sedikit lebih gede kali ini. Nah sebagai pembanding kita lihat nih AirPods Pro yang gua pakai in case itu ukurannya bisa dibilang ya mirip-mirip lah ya kalau kita pakai in case. Cuma secara tebal balik lagi si Bose ini tebal banget cuy. Yang Quiet Comfort Earbuds 2024 ya. Cuma memang balik lagi ini ada fitur baru. Tadi di bawah dia ada si wireless chargingnya ya. Capacity-nya 300 mAh untuk charging case-nya. Dia 0,65 ampere, outputnya 0,075 ampere kali 2. Oh, karena buat ngecas si 2 earbuds tadi. Tetap ada port USB-C di bagian belakang yang center ya. Nggak kayak si Quiet Comfort Earbuds 2 yang agak offset nih, bisa dibilang ya, nggak di tengah persis. Cuma sekarang udah nggak ada tombol lagi ya, yang mana di Bose yang lama ini masih ada. Kalau yang baru ini sudah tidak ada tombol sama sekali. Apakah mungkin tombolnya di dalam? Mari kita cek. Nah, ini dia untuk earbuds-nya. Ya, tidak ada tombol lagi yang mungkin artinya kita harus menggunakan touch control untuk pairing-nya ya. Itu yang gue sebenarnya agak bete ya. Kenapa mesti pakai touch control? Kalau ada tombol tuh enak. Sama halnya kemarin kan kita bahas si AirPods 4. Ini juga nggak ada tombol lagi sekarang. Jadi harus pakai si touch sensitif yang ada di depan, dan itu menurut gua agak sulit dibandingkan sama tombol fisik ya, yang mana di AirPods Pro sama di Bose ini masih ada ya. Jadi pairingnya tuh gampang. Sekarang kita cek langsung ke earbuds-nya ya. Ini versi warna hitam. Dia ada 3 warnanya. Jadi warna hitam, warna chilled lilac atau warna ungu, sama satu lagi warna white smoke atau warna beige. Nah, ini dia. Oke. Berasa lebih gede sedikit dari segi ketebalan. Cuma panjang ininya nih ya, jadi sedikit lebih kecil gitu. Nah, kita compare aja langsung sama si Bose yang sebelumnya ya. Nah, ini dia guys. Ya, jadi secara yang nongol lebih kecil ya. Cuma secara ketebalan ya mirip-mirip aja. Cuma berasa sih si Quiet Comfort ini lebih tebal. Secara tulisan juga lebih hitam, sama wingtipnya sih kayaknya kurang lebih sama ya. Dia ada sedikit ganjelan ini, yang mana kalau dilihat nih secara dimensi itu mirip nih si silikon wingtipsnya. Oke. Langsung ada tring gitu. Suaranya beda ya, si prom suara audionya sama yang ada di Bose Quiet Comfort Earbuds 2. Nah, untuk setup pertama, dia langsung ada ya si Bose Quiet Comfort Earbuds-nya connected. Jadi ada suara promnya juga, dan yes, diminta untuk install aplikasi ya Bose Quiet Comfort Earbuds yang mana baru ya, beda sama aplikasi sebelumnya yang Bose Music, sama ada Bose yang lain juga. Aplikasinya Bose QC Earbuds, kita download dulu aja. A few inches later. Oke, udah selesai aplikasinya, sekarang kita open aja. There you go, ini dia untuk aplikasi baru daripada si Bose QC Earbuds ya. Aplikasinya ada berapa jadi Bose sekarang? Ya cukup banyak, cuma ini yang khusus untuk si QC Earbuds 2024. Nah, posisinya sekarang sudah terkonek semua ya, dan aplikasinya banyak banget nih pilihan settingannya ya. Biasanya Bose itu kan lebih minimalis ya. Nah, kalau sekarang kayaknya ini mungkin approach-nya buat kalian yang lebih geek ya, yang lebih anak muda yang pengen punya banyak kontrol. Misalnya ini ada noise control, ada equalizer, touch control, voice control, multi-point yang tadi gue bilang ya. Ada Bose-nya juga, kemudian ada fast mute, remote selfie, assistant, smart calls, low latency audio buat yang suka gaming, dan ada battery prediction. Banyak banget ya, dan ada software update juga ya, available ya. Jadi kita coba cek aja, biar lebih afdol ya videonya, kita update dulu. Update-nya beres. There you go. Sekarang kita pakai lagi. Nah, sekarang kita langsung cekin satu-satu aja. Pertama, noise control. Nah, ini yang menarik nih. Sekarang dia tuh ada fitur voice command. Jadi kalian bisa, hey headphones, aware on. Tuh, langsung denger dia. Hey headphones, quiet on. Tuh, secepat itu guys, voice command-nya ya. Jadi kalian bisa pakai gitu, atau kalian tetap bisa tadi kalau gua tetap kontrol yang di tap and hold, itu sama dengan yang ada di Bose QC2. Jadi kalian bisa ganti-ganti juga si touch control-nya. Nah, left and right. Ini kalau left and right tap and hold itu buat quiet and aware off, betul. Kalau kita klik yang bawah ini,
dia jadi override si play and pause-nya, which is tidak direkomendasikan ya. Jadi cuma bisa gantinya itu ke assign sama ini, assign to quiet, aware atau off, which is ya udah bener ya, udah sesuai sama assign action-nya gitu. Ya udah itu aja sih paling ya. Kayak tadi ada voice command yang bisa kalian pakai untuk kalian setting-setting si ANC on. ANC on tuh yang mode quiet, aware. Ini mode kita transparency mode, kita bisa dengar sekitar kita, yang mana menurut gue ini juga cukup natural ya. Ada sedikit noise, cuma menurut gue ini sedikit nggak senatural AirPods Pro, tapi bedanya dikit sih. Menurut gue dari segi yang Bose Quiet Comfort 2 pun mirip-mirip kayak gini, dan ini menurut gue juga udah oke banget ya. Dipakai masih nyaman lah bisa dibilang. Dan sekarang ada mode off. Off ini istilahnya kita, posisinya gue kayak pakai earbuds yang ada silikonnya. Suara kita berasa agak mendem ya, karena kan kuping kita terisolate sama si silikonnya. Jadi ya tetap bisa kalian pilih aja mana yang menurut kalian oke. Lanjut, nah EQ. Nah di sini ada beberapa mode EQ ya. Ada flat, bass boost. Ada mode custom juga guys, yang mana kalian bisa atur ya. Bentuknya kayak ulet bulu gini ya. Oke, ini settingan custom favorit gua kalau kalian pengen coba nanti ya. Gua save dulu aja. Lanjut ke touch control. Nah, touch control, ternyata kita bisa ganti-ganti guys. Ya, kita bisa single press itu play pause, next track, dan lain-lain ya. Ada volume up and down, double press, triple press, left and right itu bisa kita custom. Nah, jadi dia ada dua mode, media player atau pas saat kita call. Cuma berarti dia tidak ada mode swipe ya. Oh enggak, karena kalau kita swipe dia jadinya kayak kita nge-tap jatuhnya gitu. Jadi dia nggak ada swipe kayak yang ada di Quiet Comfort 2. Nah, voice control bisa kalian enable, bisa kalian disable. Kayak tadi fiturnya ya, kalau kalian bilang, hey, ini. Nah, nanti akan ke-trigger fitur-fiturnya ya. Dan ada juga fitur take photo sama assistant. Kita coba yang take fotonya aja ya, misalnya ya. Hey headphones, take photo. Nah, bisa guys. Responsnya menurut gue juga quite good gitu. Lanjut, multi-point. Nah, di sini kalian bisa enable multi-point. Jadi kalian bisa konekin ke dua device sekaligus, yang mana dia akan ganti-gantian. Dan itu sebelumnya di Quiet Comfort 2 ini nggak ada, cuma memang ada di Quiet Comfort Ultra. Jadi bisa dibilang ini fitur tambahan lagi loh. Ada fitur fast mute. Fast mute ini adalah, kalian bisa atur ya kalau kalian accept calls, reject calls. Ini bisa di-assign triple tap ke fast mute. Harusnya digabung semua aja tadi di touch control gitu ya. Banyak banget settingannya berlebihan. Nah, remote selfie sama yang tadi ya, yang kita udah tes sebelumnya. Itu kita juga bisa pakai voice command atau kita bisa assign tombolnya ya. Kemudian assistant, iPhone bisa pakai Siri, kalau yang lain bisa pakai Google Assistant ya. Kemudian smart calls ini untuk apa? Ada side tones. Side tone ini adalah, kita bisa dengerin suara kita lebih natural ya. Ketika kita ngobrol sama pas in-game chats, bisa di-adjust voice amplification-nya. Disable to maintain your strongest noise cancellation. Kalau kalian nggak mau dengar suara kalian, itu kalian disable aja, jadi nggak gitu kedengeran. Dan ini bisa diatur untuk volumenya. Terus activate announce call. Ini bisa disetting ya, announce call di headphones only, dan touch controlnya juga bisa disetting lagi untuk calls-nya. Nah, ini kayak lumayan berulang-ulang ya settingan di aplikasinya. Ada low latency audio juga buat kalian yang mau pakai ini buat gaming ya, bisa untuk single session atau bisa always on. Oke, di sini sih nggak ditulis efek sampingnya, cuma menurut gue mungkin ini bakal menggunakan baterai yang lebih banyak, dan tadi gue sempat tes juga, latensinya cukup minimal kok kalau kita pakai buat nonton YouTube. Cuma untuk main game mungkin ini bakal kepake. Terakhir ada battery prediction. Nah, di sini check how long you can keep listening to music when you need to hang up on your friends. Maksudnya ketika kita teleponan, kalau kalian mau hang up, ya ini bisa dicek battery prediction-nya. Nah, baterai juga jadi salah satu selling point, gue lihat ya, daripada si Bose QC yang 2024 ini, karena lebih gede, lebih lama baterainya. Yang mana gue ngerasa memang di Bose Quiet Comfort 2 sama Ultra itu bahkan baterainya cuma 4 jam kalau nggak salah di mode spatial audio, dan bisa 6 jam. Dan itu sendiri karena gue sering banget pakai ini buat long flight, salah satunya kemarin waktu gue ke Amerika itu sekitar 9 jam ke arah sana dan pulangnya 11 jam. Gue selalu kehabisan gitu baterainya, dan memang ya di sini Bose mengimprove baterainya. Kita lihat, there you go. Jadi kalau kalian putar ini 945 untuk dengerin musik, atau kalau kalian telepon bisa 6 jam. Oke, dengan posisi sekarang dia di 80% dan 78%. Lumayan banget ya, berarti bisa kalau full mungkin sampai 10 jam loh.
So that's pretty good. Biasa gue tuh pakai posisi noise cancelling doang, nggak muter apa-apa. Cuma biar gue bisa tidur dengan tenang gitu di pesawat ya. Karena di pesawat kan berisik suara mesinnya, dan dengan kita pakai noise cancelling ini tuh gue jadi nggak pengang kupingnya, dan bikin badan tuh kayak lebih fresh aja gitu loh. Ketika kita sampai di tujuan, kuping kita nggak pengang, kepala kita nggak sakit. Kayak gitu. Oh, kalau kita klik si Bose ini, ya, dia akan menuju ke website atau ke homepage-nya si Bose, ya. Nah, dan kalau kita klik si Stories, juga sama. Nah, oh ini Bose Stories kalau ini, jadi cerita-cerita update-update terbaru apa gitu. Banyak opsinya gitu ya, banyak banget di sini, yang mana agak aneh gitu dari sebuah Bose, dari yang sebelumnya minimalis, simple, sekarang jadi lebih ekstrim gitu ya, kontrolnya gitu. Oh, oke, ini untuk kontrol ke different product di kiri atas, atau di plus ini, oh kita bisa setting-setting lagi tambahan yang lain-lain. Nah, bisa rename headphones, bisa disconnect, bisa voice controlnya. Nah, ini juga masih ada voice control on-off, dan bahasanya. So, gue pengen bahas sedikit, tadi gue udah sempat testing ya, pertama untuk sound quality, kedua juga untuk noise cancelling, dari segi fitment-nya juga, harus gue bilang dari segi fitment ini mirip banget sama si Bose Quiet Comfort 2. Jadi dari segi fitment nyaman ya dipakainya ya, dan ini karena dia lebih kecil, ini juga berasanya sih lebih ringan di kepala. Walaupun gue belum pakai jangka panjang, nanti abis ini gue mau ada penerbangan ke Australia, gue akan coba tes, dan mungkin gue akan update juga di video ini kalau ada tambahan-tambahannya ya. Kemudian dari segi ANC, kedapnya harus gue bilang sama dengan si Quiet Comfort 2. Jadi bagus ya bisa dibilang ini, karena ini standar loh saat ini. Ini menurut gue nomor 1 kalau urusan noise cancelling. Jadi bisa disamain dengan earbuds yang harganya lebih terjangkau sih, menurut gue sebuah win ya buat kita sebagai consumer. Dan untuk kualitas suara sendiri, menurut gue kualitas suaranya ini sedikit lebih bisa dituning ya dibandingin sama si Quiet Comfort 2. Karena Quiet Comfort 2 kan settingan EQ-nya tuh simple banget, cuma ada 3 parameter aja, sedangkan ini bisa ada 5. Cuma memang menurut gue agak aneh aja dengan mode yang nggak dikasih angka gitu ya. Dia cuma kasih kita bulet-buletan kayak ulet bulu kayak gitu menurut gua. Jadi agak unik aja, cuma ya dikasih kontrol lebih ya disyukurin aja gitu ya. Nah, paling menurut gua pengen tes adalah di bagian mikrofonnya, karena banyak yang komplain ke gua katanya mikrofon yang ada di Bose Quiet Comfort 2 ini kurang oke. Nah, nanti kita compare langsung side by side. Oke, cek 1 2 3 1 2 3 tes. Ini dia untuk kualitas mikrofon dari Bose Quiet Comfort Earbuds 2024. Yo, what's up guys? Nama gue Malvin dari Base Indotech, dan ya seperti yang kalian bisa dengar sekarang, gue akan coba untuk putar background noise ala-ala di cafe, dan ini untuk ngegambarin kondisi kalau kalian lagi teleponan menggunakan si Bose Quiet Comfort Earbuds 2024 ini di kondisi yang berisik. Halo, yo, what's up guys? Welcome back to Base Indotech YouTube channel, sama gue Malvin, dan habis ini kita compare ke kakaknya ya, si Bose Quiet Comfort Earbuds 2. Oke, cek 1 2 3 1 2 3 tes. Ini dia untuk kualitas mikrofon dari Bose Quiet Comfort Earbuds 2 ya di kondisi yang sunyi. Nah, ini kalian bisa lihat, kalau gue lihat di grafiknya sih kayaknya berasa volumenya agak kecil ya dibandingin tadi yang si Quiet Comfort Earbuds 2024 gitu. Nah, sekarang gue coba puter noise si cafe ambience. Nah, ini di posisi cafe ambience, dan kalian bisa dengar sendiri kualitas suaranya kayak gimana. Yeah, what's up guys, and welcome back to Base Indotech YouTube channel, sama gue Malvin, dan ini untuk kualitas mikrofon dari Quiet Comfort Earbuds-nya Bose Quiet Comfort 2 di posisi yang ada cafe ambience atau ya di kondisi yang berisik. Cek 1 2 3 1 2 3 cek. Oke, cek 1 2 3 1 2 3 tes. Ini dia untuk kualitas mikrofon dari Bose Quiet Comfort Earbuds 2024. Oke, cek 1 2 3 1 2 3 tes. Ini dia untuk kualitas mikrofon dari Bose Quiet Comfort Earbuds 2 ala-ala di cafe, dan ini untuk ngegambarin kondisi kalau kalian lagi teleponan menggunakan si Bose di posisi yang ada cafe ambience atau ya di kondisi yang berisik. Sebagai perbandingan terakhir, ini untuk mikrofon dari AirPods Pro 2 ya, dalam kondisi yang berisik ya. Jadi kalau kalian bisa dengar sedikit perbedaannya, menurut gua kalau ngomongin mikrofon, AirPods Pro bisa dibilang masih yang paling oke. Oke, jadi tadi gue sempat dengerin juga hasil recording dari kedua mikrofonnya, dan harus gue bilang di Bose QCE 2024 ini ada sedikit improvement ya, suaranya jadi lebih kedengeran dari segi volume dibandingin sama Bose QCE 2, dan ya I think ini jadi jawaban Bose buat kalian yang suka komplain soal mic-nya si TWS-nya Bose. Oke, terakhir kita akan melakukan low latency test, cuma dari yang gue denger sih ini cukup akurat sih ya, nggak kerasa ada delay.
Tapi balik lagi memang untuk low latency sendiri tuh gue ngerasa ini balik lagi ke HP masing-masing ya. Kadang ada HP yang memang Bluetooth-nya tuh kurang oke, dia bikin ada delay. Cuma di sini sih di iPhone kayaknya gue pakai iPhone 15 Pro Max ini aman-aman aja. Ini ada Bluetooth low latency test ya. Jadi kalau kita dengerin si bolanya nyampe ke bawah dan itu baru ada kedengaran, nanti kita bisa screenshot. Itu kayak kedengaran berapa detik perbedaannya, berapa sepersekian detiknya lah istilahnya kayak gitu. Oke, untuk fit test kita coba ya. Wah, ini pusing. Tapi aman banget sih harusnya dari segi fitting karena dia udah ada wingtipnya itu yang menurut gua udah nyaman banget, masuk ke dalam kuping itu udah mantep gitu. So yes guys, itu tadi buat unboxing dan first impression dari Bose Quiet Comfort Earbuds 2. Kalau konklusi awal gue sih gila sih ya, Bose bisa dibilang ngasih fitur ekstra yang banyak ke sini, tapi harganya itu ya lebih murah gitu ya, lebih terjangkau dibandingin sama yang sebelum-sebelumnya. Biasa kan Bose mainnya di level premium 4 jutaan ke atas. Nah ini mungkin kalau gua cek kan di luar negeri itu sekitar 179 US dollar, yang mana kalau di rupiah sekitar 2,7 jutaan ya. Kita nggak tahu harga rupiahnya di Indonesia berapa, nanti gua cek aja, nanti gua taruh linknya di bawah. Cuma secara keseluruhan harus gua bilang, gua impress. Gua nggak nyangka Bose bakal kasih fitur selengkap ini di harga yang lebih terjangkau, noise cancellingnya kualitasnya sama, sound quality-nya juga sama, dan tadi ya dengan fitur lebih banyak, wireless charging, multi-point connection, kemudian IP-nya tetap sama, IPX4, baterainya juga lebih banyak, fast charging juga masih ada, 20 menit untuk 2 jam ya. Jadi overall, it's a complete package bisa gue bilang. Cuma kalau gue harus bilang satu kekurangannya adalah di feeling ketika kita pakai kan biasa dia ada suara prompt-nya tuh. Nah di sini gue kerasa kayak dia tuh agak ke-compress ya, jadi nggak se-clear yang ada di versi premiumnya yang ada di Bose Quiet Comfort Earbuds 2. Kayak ketika pakai tuh kayak tedeng gitu. Suaranya tuh kayak lebih bitrate-nya lebih tinggi dibandingin sama di sini yang berasa agak ke-compress gitu ya, kayak pas dia ngomong aware atau noise cancelling on itu berasa ke compress gitu. Itu aja sih paling komplain dari gua. Mungkin ya Bose menghemat di sana ya, jadi dia bisa ngasih fitur ke yang lain. So itu aja. Thank you semua buat teman-teman yang udah nonton. Kalau kalian ada yang pertanyaan lagi, di komen aja langsung di bawah. Nanti kita diskusi di sana. Dan kalau kalian suka videonya, kasih jempol. Jangan lupa subscribe ke Best YouTube channel. Udah mau 700.000. Dan itu aja, nama gue Marvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao! Kayaknya ini mungkin engineering yang anak muda ya, di Bose yang bikin ya. Jadi harga lebih terjangkau, ya fitur lebih banyak, dan kualitasnya bisa dibilang sama sih.